Saya resign dari kerjaan saya, kemudian ikut kerja di rumah, bantu istri gitu. Udah gitu ya, kesananya ya enak aja kayaknya di Prolog. nggak mesti ninggalin keluarga terlalu lama gitu. Waktu itu memang saya sedang di bawah lah gitu. Jadi saya hutang banyak, kemudian anak saya kebetulan banyak dan emang masih kecil-kecil gitu, butuh biaya. Sekarang sudah berangsur, hutangnya sudah banyak yang lunas gitu. Jadi memang saya benar-benar sudah sampai tidak punya uang sama sekali dan punya hutang. Tidak punya uang, dan punya hutang. Memang ada imbalan yang biasanya ketika saya kepepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prolopaholic semua, apa kabarnya? Welcome back to Prolop Official YouTube channel. Pada kesempatan hari ini, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol cantik sama salah satu member terpilih terbaik di Prolop. Penasaran siapa? Ikuti terus video ini ya. Nah, di samping aku udah ada seseorang yang mungkin teman-teman pengen kenal dong ya. Nah, namanya adalah Pak Yakub. Nah, kita akan kenalan profesinya seperti apa, bisa fokus di Prolov kayak gimana, dan ada kiat-kiat tips-tips untuk teman-teman Prolopaholic semua atau enggak. Oke, Assalamualaikum Kak Yakub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pengen tahu nih, mungkin teman-teman Prolopaholic semua yang di rumah belum kenal Kak Yakub seperti apa ya. Boleh dong ceritain Kak Yakub ini kesibukannya apa, kesehariannya, lalu bisa bergabung di Prolov itu bagaimana? Silahkan. Awalnya dulu saya sempat kerja di swasta, terus waktu itu istri bisnis sebenarnya, bisnis fashion, juga kuliner gitu. Nah terus karena memang saya melihat lebih enak kerja di rumah gitu, saya resign dari kerjaan saya, kemudian ikut kerja di rumah, bantu istri gitu. Jadi saya asisten istri. Nah kemudian pas masuk ke masa pandemi ini, waduh, habis itu bisnis fashion gitu kan. Tapi kuliner masih bertahan gitu. Cuman memang kesibukan saya bukan kesibukan sih, ya pendapatan jadi menurun lah gitu. Nah taunya ada teman ngajakin gabung Prolov gitu. Ya udah saya gabung Prolov aja, dan ternyata memang Prolov itu bisa online. Jadi saya nggak kemana-mana gitu. Bahkan dengan buyer yang terakhir pun ketemu hanya sekali sebenarnya, itu pun setelah terjadi transaksi gitu. Ketemu ya masa nggak ketemu gitu kan. Ketemu udah gitu ya, kesananya ya enak aja kayaknya di Prolov. nggak mesti ninggalin keluarga terlalu lama gitu. Paling kalau mau survei, mau ada buyer yang diantar, itu pun yang dekat-dekat, yang jauh kan bisa titip gitu. Iya, betul. Yang dekat, kebetulan saya di Bandung Timur, ya kalau memang lokasinya pas Bandung Timur, ya saya ikut ngawal gitu. Tapi kebanyakan sih ya 90% nitip, dan itu sangat saya nikmati. Alhamdulillah, dan sekarang sudah membuahkan hasil ya Kak ya? Dapat bonus juga logam mulia. Ya. Dari perumahan mana itu tadi? Dari Jatinangor Mountain View. Dari Jatinangor Mountain View. Jadi teman-teman masih bisa memasarkan juga di Jatinangor Mountain View untuk mendapatkan logam mulia sebesar 10 gram 10 ya? 10 gram yang ini. Oke. Nah, tadi sudah kita dengar bagaimana Kak Yakub ini bisa bergabung di Prolov. Nah, kita pengen tahu nih Kak Yakub, motivasi apa sih yang terbesar hingga Kak Yakub memilih untuk saya juga akan fokus di properti? Ya, awalnya sih saya diajak teman gabung dengan Prolov gitu. Dan saya memang mau gabung, tapi aslinya sebenarnya waktu itu memang saya sedang di bawah lah gitu. Jadi saya hutang banyak, kemudian anak saya kebetulan banyak dan emang masih kecil-kecil gitu, butuh biaya. Jadi apapun saya kerjakan gitu. Hanya memang di situ punya banyak kendala juga, seperti kebetulan saya punya anak berkebutuhan khusus, kemudian anak-anak yang lainnya juga masih kecil. Jadi saya nggak bisa ninggalin rumah lama-lama gitu. Dan ya punya hutang juga gitu kan, yang mesti diberesin itu gitu. Ya apa saja saya lakukan, tentunya dengan masih bisa melakukan kegiatan di rumah gitu. Jadi dan ternyata gitu kan di Prolov ini bisa itu bisa dilakukan gitu. Jadi
bekerja dari rumah, hanya sesekali saja keluar. Saya lebih mudah gampang atur antara rumah, pekerjaan, dan kebetulan di rumah juga saya ada semacam kegiatan bahwa saya harus banyak di masjid gitu. Ya, banyak kegiatan di masjid gitu maksudnya. Gitu. Jadi kalau melihat dari motivasi Akang itu karena Akang tidak bisa meninggalkan jauh gitu ya terlalu lama untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau sebisa mungkin ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, lebih baik memilih pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah seperti itu betul, ya. Betul. Nah, mudah-mudahan Prolov menjadi solusi untuk Kakak juga ya. Oke, nah melihat tadi perjuangan Akang nih dari awal ya, tadi berusahanya bagaimana, pernah merasakan titik terendahnya nggak? Oh iya, ya itu. Jadi pernah sampai punya hutang banyak gitu. Jadi sampai ya gitulah gitu. Sekarang sudah berangsur, hutangnya sudah banyak yang lunas gitu. Cuman memang masih punya ada gitu. Hanya memang hutang aman lah gitu. Kalau dulu gitu. Kemudian saya sempat asalnya punya rumah jadi tidak punya rumah. Kontrak gitu ya. Dipindahan. Sampai akhirnya tuh ya ditolong mertua gitu. Tolong mertua, udah pindah sini aja gitu. Jadi memang saya benar-benar sudah sampai tidak punya uang sama sekali dan punya hutang. Tidak punya uang, dan punya hutang. Kemudian waktu itu kan pindah, artinya berarti bisnis yang kuliner kan basicnya lingkungan sebenarnya. Gitu. Harus pindah ke pindah-pindah, artinya memang habislah gitu. Ya, seperti harus memulai dari nol lagi gitu. Dan ya itu gitu, hutang. Kemudian anak-anak juga mulai banyak biaya lah gitu. Jadi saya udah ya gitu dah. Ya rasanya sih mungkin itu yang justru malah memotivasi saya gitu. Jadi saya tidak boleh diam gitu. Saya waktu itu pokoknya asal bergerak aja terus gitu. Jadi walaupun ketika gabung di Prolov tuh saya sempat berapa bulan saja jadi penonton itu gitu. Tapi pokoknya yakin aja, gerak aja terus gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah ada juga itu yang closing. Alhamdulillah ya Kak ya. Oke. Lalu sekarang kan Akang berkegiatan di rumah, bekerja di rumah juga. Nah, cara membagi waktunya nih dari bisnis Akang yang sekarang dijalani dengan mengiklankan properti-properti yang ada di Prolov itu seperti apa? Jadi kalau siang itu saya anggap itu hak keluarga saya, istri saya gitu. Maksudnya kalau bantu biasanya emang pagi-pagi mulai sampai sore gitu, kadang sampai malam gitu. Nah sebenarnya untuk Prolov ini bisa di sela-sela itu. Jadi ketika saya kan tidak terus gitu, tidak berapa jam gitu. Pasti ada lowongnya itu setengah jam. Saya bisa di situ posting lewat Instagram, lewat medsos, lewat bahkan marketplace juga gitu. Kadang di situ. Cuman secara khusus gitu, saya melakukannya tuh justru di sepertiga malam terakhir. Jadi menjelang sekitar jam 3, jam setengah 3 gitu. Di situ saya posting data. Ya kebetulan saya di Prolov diajari kreator studio gitu. Jadi bisa terjadwal itu iklannya. Jadi saya di situ iklan bisa sampai 100 itu. Jadi sehari itu ya minimal yang di situ ya, yang di waktu itu ya 50 postingan sudah terjadwal gitu. Ya ada beberapa akun memang yang saya pakai. Kemudian kalau yang lainnya ya di sela-sela itu gitu. Kadang saya ikut antar ke pasar gitu. Sementara istri belusukan gitu ya, saya masih bisa dikit lah gitu, 2 kali 3 kali posting misalnya di IG. Karena memang kalau di IG saya minimal dalam 1 jam tuh ada postingan. Dalam 1 jam gitu. Kalau nggak di sini di akun ini ya di yang lainnya, di message, di marketplace lainnya, pokoknya gitu. Jadi dan bisa gitu, itunya bisa gitu. Walaupun kadang gagal fokus juga gitu, kadang gambar dengan narasi nggak nyambung, karena memang berarti itu biasanya pas postingnya pas di jalan tapi itu bisa gitu. Bisa. Oke, jadi memanfaatkan waktu yang ada untuk beriklan ya Kang ya? Iya. Oke, jadi tidak ada alasan ketika kita, saya emang kerja sibuk gitu ya. Padahal di sela-sela sambil makan siang misalkan ya, atau Akang sambil nganterin istri ke pasar, istrinya lagi belanja, Kang Yakub berinisiatif untuk beriklan. Siap. Nah, lalu kita pengen tahu nih Kang, mudah-mudahan ini jadi doa juga ya untuk teman-teman yang mendengarkan bisa mendoakan juga.
apa sih Kang hajat Akang atau cita-cita nih yang ingin dicapai nih, mungkin di jangka pendeknya atau jangka panjangnya? Seperti itu. Iya, kalau jangka pendeknya sih saya harus segera punya rumah ya. Sudah punya sebenarnya, sudah punya, hanya memang belum sempurna rumah saya gitu. Jadi masih sedang dirintis, dibangun. Sekarang baru lantai 1 ya, nanti insya Allah sih bulan depan naik ke lantai 2. Itu jangka pendeknya. Ya. Jangka depannya mungkin saya pengen anak-anak saya juga punya rumah. Bahkan ya punyalah, jadi nggak, soalnya rumah itu memang apa ya, benteng pertahanan pertama gitu kalau menurut saya. Jadi harus punya gitu, jangan nggak punya gitu. Nah, biar anak saya mungkin bisa mempermudah ya gitu. Terus anak saya mungkin harus minimal sekarang haji ya, haji saya pengen anak saya haji semua. Alhamdulillah saya sudah haji dengan istri ya, jadi, alhamdulillah. Jadi nah anak-anak saya juga kebetulan nih ya minimal pesan seat dulu ya, karena memang antrian haji lama gitu. Tapi dari sekarang gitu, mumpung masih sekolah nggak apa-apa gitu kan. Jadi masih muda bisa naik haji gitu. Jangka panjangnya yaitu gitu. Yang kesananya mungkin saya ada cita-cita sebenarnya. Saya pengen bangun masjid gitu. Yang ya itulah masjid yang representatif gitu. Itu aja sih. Amin. Untuk teman-teman di rumah yang mendengarkan, mohon dibantu juga ya, didoakan untuk hajatnya Kang Yakub bisa segera terlaksana. Amin. Nah ini nih jurus jitu biasanya Kang. Kalau di kita kan tadi ikhtiar buminya seperti apa ya, cara ngiklan, berapa kali ngiklan seharinya, posting harus berapa, seperti itu. Nah itu kan untuk buminya nih. Nah kedekatan Akang nih sama Sang Holik, biasanya kalau di Prolove itu istilahnya adalah marketing langitnya. Itu ada nggak spesial amalan nih yang Akang jagokan gitu ya? Sebenarnya sih masa saya mesti ngomong nanti ria atau gitu. Memang ada amalan yang biasanya ketika saya kepepet itu biasanya saya ungkapkan, kan boleh ya sama Allah itu mengundat-undat apanya. Dulu saya pernah ini ya Allah, dulu pernah saya, boleh sama Allah. Memang ada gitu. Tapi itu memang sudah lama ya, intinya tuh orang tua. Jadi biru li walidaini, jadi berbuat baik pada orang tua. Itu. Jadi itu jadi amalan andalan saya. Namun amalan andalan harian gitu yang sekarang itu juga saya sebenarnya nemunya setelah di Prolove. Waktu itu saya ikut kelas Sanlat ya, Sanlat Ramadan gitu. Dan waktu itu syaratnya memang ada berbuat baik pada orang tua, kemudian sedekah, kemudian apa ya gitu. Nah sekarang saya ngambil satu itu, pokoknya saya tiap hari harus berbuat baik pada sesama, misalnya entah mungkin bantu orang, entah mungkin menyapa, itu sudah senyum. Kalau memang lagi nggak punya duit ya udah senyum aja lah gitu. Atau bantu tetangga, bantu kebetulan di tetangga saya dekat gitu ya, hubungannya dekat-dekat, jadi kadang saya ya menjulurkan tangan lah, pokoknya saya mau menggugurkan kewajiban saya. Target saya misalnya sehari itu ada perbuatan baik saya gitu buat bantu sesama gitu. Dan nggak lihat ini ya, nggak lihat ya siapapun gitu, maksudnya kepada siapapun, kepada orang lain, bahkan kepada orang yang sebenarnya saya benci gitu, tapi saya harus memenuhi target saya gitu. Selain yang lainnya yang mungkin yang sepertiga malam itu sebenarnya andalan saya juga gitu. Jadi saya harus posting data di situ. Jadi doa dan praktek itu langsung di situ, rasanya kok ya pas gitu, rasanya itu. Gitu. Lebih dilancarkan ya? Ya, itu lebih dilancarkan. Semoga jadi tips juga nih untuk teman-teman dalam marketing langitnya. Jadi kita bisa berbuat baik kepada siapapun ya Kang ya. Ya. Insya Allah juga kalau kita membantu orang lain, hajat kita atau kita pada saat kita butuh bantuan, pasti orang lain juga sudah menjulurkan tangannya terlebih dahulu gitu ya Kang ya. Oke, wah ini menarik sekali. Terima kasih banyak Kak Yakub atas Sama-sama. waktunya.
Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast Ya, lainnya. insyaallah. Mungkin ada reward-reward lain nih yang menanti Kak Yakub di depan dan kita bisa sharing-sharing lagi. Mungkin ada nanti upgrading yang bisa Kak Yakub share kepada teman-teman Pralovolik di rumah ya. Ya, insyaallah. Oke, sekian podcast kesempatan podcast hari ini teman-teman. Tunggu podcast selanjutnya dengan gestar-gestar lainnya di Prolog. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, bunyiin loncengnya, like, comment, share ke teman-teman Prolovolik lainnya yang mungkin belum melihat video kali ini. Oke, dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang mau bergabung, klik aja link di bawah ini, download aplikasinya di Play Store. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.